Sehingga kita itu kembalilah pada poros yang terkecil, yaitu adalah suwung atau kekosongan. Enak toh. Kita sudah tidak akan menjadi berhala Tuhan. Tuhan itu kadang juga jengkel loh kalau disembah terus-terus itu. Oh, buat cuplian lu ya. Hati-hati dengan berhala-berhala Tuhan. Kadang Tuhan itu juga jengkel kalau terlalu over. Tuhan kadang ngomong, kok nyembah Tuhan satu hari 24 jam, mungkin 25 jam. Tuhan jengkel, terus hidupmu untuk apa? Saya tidak menciptakan manusia untuk menyembah saya saja loh. Caramu menyembah tidak seperti itu. Dengan kamu menjaga kelestarian bumi, dengan kamu menjaga kelestarian hidup, itu adalah cara menyembah terbaik. Hati-hati. Lah fungsi spiritual itu membatasi daya imajinasi, jangan terlalu berlebihan. Itu fungsinya spiritual. Iya dah. Ini maksudnya kan demikian. Lah kalau kita orang Jawa tidak mulai membenahi diri dengan hal-hal yang demikian, ya selamanya kita akan menjadi orang-orang bodoh. Iya. Percaya dengan namanya orang-orang sakti. Tidak bisa. Saktinya orang Jawa itu ilmiah dan bisa dibuktikan. Ilmiah banget. Wah, nanti kita kalau waktunya ada enak nanti kita bahas satu persatu. Kenapa bayi dulu kalau masih kecil belum sampai umur 1 tahun itu dikasih peniti, dikasih bawang sama delingo, terus dikasihkan di dekatnya si bayi itu. Mbah kita itu kan ndak mau repot nek ditakoni ben rasawanen, kan begitu aja toh. Bayi dikasih delingo bawang. Ternyata sekarang penelitian baru yang sudah pakai lab ngono kae. Mbuh lab siji apa lab loro aku ya ora ero, apa overlap aku ya ora mudeng. Itu delingo dan bawang ternyata dibenci sama serangga. Karena bayi itu belum mempunyai respon tubuh yang penuh. Kan nggak mungkin ya kalau sudah sekalian ini. Oh loh, ada nyamuk bisa diusir, disingkirkan kan begitu. Nah kalau bayi kan belum bisa. Sehingga mbah-mbah kita dulu mencari alat untuk menghindarkan bayi daripada nyamuk, serangga, sehingga dulu pakainya delingo sama bawang. Kalau sekarang pakai GM aja bisa gitu loh. Iya loh. Nah, itu artinya bahwa daya imajinasi juga dibutuhkan, berpikir yang positif. Lah, kesaktian mbah-mbah kita dulu itu sangat-sangat realistis, penuh makna. Coba bangsa kita Jawa ini dalam memberikan petuah kepada orang, kepada anak cucunya, itu menggunakan simbol-simbol. Sehingga kadang orang untuk memahami itu tidak sampai sakit hati. Tidak sampai sakit hati. Seperti contoh di dalam prosesi pernikahan Jawa, ada yang namanya pidak telur, terus basuh sikil, basuh suku ampean itu. Nah, itu kan artinya kan sangat dalam, dimana seorang istri harus berbakti pada suami. Kalau ada baktinya maka menurunkan anak turun yang baik, terus sinduran,
kacar kucur, sungkeman, dan seterusnya. Itu kan petuah tapi dalam bentuk sebuah adegan, fragmen, diiringi musik. Loh kan enak tuh. Orang dituturi tapi tidak merasa dituturi, orang dinasehati tapi tidak merasa dinasehati, malah merasakan sebuah keindahan. Loh itu susah loh, nggak, peradaban bangsa seperti itu susah loh, nggak ada itu saya nilai. Jadi kitabnya orang Jawa ini sudah sangat halus karena tingkatnya sudah tingkat keindahan. Tingkatnya tingkat keindahan. Bukan lagi tingkatnya tingkat perintah, tingkat seruan. Wah itu masih belum, kelasnya masih jauh dengan orang Jawa ya. Nah oleh sebab itu orang Jawa mengisyaratkan untuk kita mencari jati diri, untuk menemukan siapa kita, ya dimulai dari hal-hal yang paling mudah untuk menemukan siapa kita itu. Mulai dari hal-hal yang menguntungkan atau merugikan diri kita, itu dicari. Yang sekiranya cocok dengan kita, yang tidak cocok dengan kita, itu dipahami. Oh saya kalau tidur jam sekian bangun kok tidak enak ya kalau saya tidak ini. Untuk apa sih? Untuk kelestarian hidup kita, agar hidup ini betul-betul bersinergi dengan alam, bersinergi dengan semesta. Sehingga manusia dibekali yang namanya respon adaptasi. Kalau kamu di gunung kamu akan pakai pakaian yang tebal. Kalau kamu di dataran pesisir kamu akan menggunakan pakaian yang cenderung agak longgar atau tipis, kan begitu. Itu kan kemampuan manusia dalam beradaptasi. Karena apa, mau tidak mau kita ini akan menemui banyak masalah yang kompleks dalam kehidupan. Itu otomatis, wes toh. Makanya saya itu paling enggak cocok kalau ada orang tanya sama saya, bagaimana saya ini kalau pengen kaya, bagaimana saya ini kalau pengen hidup saya selamat, doanya apa, rapalnya apa. Loh, saya seringkali saya sampaikan toh, bahwa doa dan rapalnya orang Jawa itu berupa tindakan, perbuatan. Sehingga di dalam kaos kita itu kan ada tulisan budi pakarti luhur. Budi itu daya cipta yang ada di dalam dirimu, pakarti itu perbuatan. Sehingga apa yang ada di dalam dan di luar harus sama. Lalu sekarang kita minta do Gusti paringono kawula teguh yuwono. Doanya begitu. Tapi dalam penyataan hidupnya nggak pernah memegang prinsip teguh dan yuwono. Ya, ngersula maido ngrasani. Lu Tuhan itu ndak usah disambati tok, ora usah mbok sambati, paham kok Tuhan kok. Iya lah. Tuhan mbok sambati terus. Jare Tuhan enak balik ah. Oh jangan. Jangan dulu. Ya Tuhan, hanya padamulah aku memohon, sedemikian beban dalam hidup saya ini. Jare aku wis roh ngono lho. Iya ta. Ayo. Masih mau terus atau balik? Jare Tuhan ngono. Terus jarak nanti dulu. Ini dah. Makanya bagaimana kita menghadapi permasalahan hidup itu sesuai dengan kemampuan kita. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu merespon kehidupan ini dengan cara-cara terbaik. Kemampuan merespon permasalahan ini itu kecerdasan. Kemampuan kita dalam memahami permasalahan, menyikapi permasalahan itu namanya cerdas. Kadang tidak perlu pinter kok untuk menyelesaikan masalah itu. Kadang malah kepinteran orang kanggo, kadang loh, saya bilang kadang. Tidak perlu gelar yang tinggi untuk jadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu melihat kenyataan dan menyikapi kenyataan tersebut. Selesai.
Lah kita ini selalu mintanya yang baik. Ya, mintanya yang enak. Warung milih yang enak. Gitu? Makanan milih yang enak. Enak, murah. Akeh. Iya. Gendaan bakule. Nah, ini kan masalah dalam hidup kalau demikian terus. Dan orang Jawa tidak boleh memiliki prinsip ketergantungan. Tidak boleh. Makanya orang Jawa itu lihat, punya prinsip hidup yang kuat. Di mana tempat itu ada orang Jawa. Dan di belahan dunia manapun dia bisa hidup. Dengan berkoloni membangun sistem masyarakat yang baik. Itu orang Jawa. Hebatnya demikian. Gitu loh. Cuman berkali-kali saya bilang orang Jawa ini kadang gampang gumun. Makanya kakek Semar sebagai sesepuh tanah Jawa itu kan sering menyatakan ojo kagetan, ojo gumunan. Itu sindirannya yang Semar kepada Tedak Turun, karena itu karakter asli orang Jawa, dan mungkin hampir semua orang memiliki karakter demikian di Belanda. Kaget dan gumun, diceritani surga gumun, di sana keindahan yang akan kamu dapat, ada ceweknya cantik-cantik, tubuhnya paenol. Terus semuanya serba disiapkan. Terlepas itu ada dan tidak, kalau kita sebagai orang Jawa tidak boleh berandai-andai yang demikian. Hadapilah realita kehidupan, selesai. Saya kadang ditanya, apa tidak percaya dengan yang namanya blessing ini apa? Apa blessing ini apa bahasa Indonesia? Apa ya? Ya blessing itu semacam ya keajaiban atau apa. Ya, saya percaya segala ada keajaiban dalam hidup, saya percaya itu. Tapi ya aja dijagakno ngono lho. Jangan apa dijagakno ya, jangan diharapkan loh. Blessings God. Waduh. Dulu mujizat tak bolak-balik dijaluk aku lek ngono. Ya kesel sing gawe ya ngono. Tidak bisa. Semakin keras kamu diuji, semakin keras kamu ditempa, semakin keras kamu menerima kesusahan-kesusahan, di situ sebetulnya kamu akan diajarkan sesuatu yang indah untuk menyikapi kehidupan. Kamu kalau sudah bisa menyelesaikan masalah yang besar, akhirnya dengan masalah yang kecil kan guyu tok. Iya. Orang yang biasa memikul beban dari 25 sampai 100 kilo, begitu membawa 1 kilo atau setengah kilo kan seakan-akan tidak membawa beban dalam hidupnya. Ya enggak? Demikian. Loh, saya ini jujur kalau boleh bicara, apa ndak punya masalah? Lu bek masalahku itu. Bek. Genemen. Saya suka guyon sehingga orang beranggapan bahasa ini ya itu masih disambat. Coba bayangin, saya itu kemarin ya kemarin masalah saya banyak, tamu juga banyak, semua tanya gitu loh. Saya kadang berpikir, lah sing jawab pertanyaanku sopo. Tapi ya sudah, karena itu adalah dharma dari kehidupan, saya bahagia-bahagia saja. Mungkin dengan terjawabnya permasalahan orang sama dengan saya menjawab permasalahan diri saya sendiri. Jadi saya bahagia-bahagia saja, saya itu enggak ngersulah kan begitu. Itu loh. Jangan patah semangat dan jangan mengharapkan sesuatu yang tidak pasti.
udah yang ada lihat, jalani, selesaikan. Lah perkara nanti sama Tuhan itu diberi apa itu, keajaiban lah, mau diberi bonus lah, itu sudah urusan Tuhan lah, itu kita nggak ngurus itu. Jangan suka ngurusi urusan manusia, itu aja dilarang loh. Lah kok malah ngurusi urusannya Tuhan, kurang ajar banget loh ya. Lancang kau. Macam kalau guyon sama teman-teman, Gusti ora sare ya, mesti aja Tuhan nggak akan tidur. Ada Tuhan keturunan, sampai gugah gitu sapa. Kan begitu. Gitu loh. Nah, ayo mari kita sekarang menjadi orang Jawa yang betul-betul, yang sungguh-sungguh. Nah, saya kadang bilang, kita orang Jawa mau cari kesaktian. Terus kalau kamu udah sakti mau ngapain coba? Ini yang harus kita pertanyakan. Nah, terus kalau udah sakti mau ngapa? Mau jadi kepala preman? Hah? Mau biar dilihat orang wah gitu. Ada orang praktek di depan saya. Wah itu peso, silet. Itu benar kejadian. Betul. Terus ada telek kucing. Kepidak kicat-kicat. Loh. Kok kalah tuh? Wah. Nah ini kan hal-hal yang nggak masuk akal bagi saya. Makanya ayo sikapi kehidupan. Tidak akan ada permasalahan kalau kita sendiri nggak buat masalah. Itu yang harus kamu pegang itu. Makanya kalau berdoa sama Tuhan terus, ya Tuhan, selesaikanlah permasalahanku ini Tuhan. Jari Tuhan, matamu aku gak melok gawe-gawe, tak nembok kon nyelesekno. Lah Tuhan kan kadang ya jengkel delok wong ngono iku lho. Mau awake dhewe gak cocok Pak dadi Tuhan. Ah, inilah. Maka kalau kamu ingin enak, kamu ingin sukses, kalau kamu pengen enak ya senenglah berbuat menyenangkan orang lain. Suka menyenangkan orang lain, kamu nanti akan disenangkan Tuhan. Kamu suka membahagiakan orang lain, ya kamu juga akan menemukan kebahagiaan-kebahagiaan Tuhan. Nah, saya sekarang belum bisa menyenangkan orang. Loh, kata siapa dengan kamu membuat orang tertawa itu orang sudah senang, Tuhan itu ya ikut senang kok. Kalau belum mampu menyenangkan ya jangan sampai menyakiti. Lah kita ini kadang, saya sampai tadi malam jam 3 atau jam 4 saya diskusi sama anak-anak di ruang tamu. Saya bilang begini, jangan kamu menilai dirimu dan jangan pernah kamu meletakkan dirimu pada level dan posisi tertentu. Tidak bisa itu. Loh betul itu. Akhirnya kamu akan memiliki batasan-batasan dalam hidup. Wah kalau saya makan di tempat situ nggak bisa, ini bukan kelas saya. Hah? Wah saya kalau nggak pakai baju yang demikian tuh nggak bisa, nggak cocok kulit saya. Jujuk katanya. Iki tak giring alon-alon, gule ben ketok cantik ngono lho. Ndak bisa. Ya udah jalani hidup aja lah. Mengukur kapasitas dan kemampuan. Itu nyaman hidupmu nanti. Lalu saya ini loh seneng, sewantai. Suatu saat ini ada tempat wisata yang mahal sekali lah pokoknya, tempat hiburan yang sangat mahal sekali.
Nah, saya kalau mau ke situ saya mikir lah duitnya bahaya. Wah, uangnya siapa? Terus tiba-tiba saya itu dikasih tiket gratis untuk 3 orang atau berapa itu, tebel gitu. Jadi saya ketawa. Dan itulah cara Tuhan menyenangkan kita. Nah itu keajaiban. Iya, tapi kan ya tidak bisa diminta terus loh. Hah? Makanya sikapi kehidupan ini, kalau kamu pengen enak, pengen sukses, ya senanglah berbuat untuk menyenangkan, yang menyenangkan. Senangkan dirimu dengan kesederhanaan hidup, senangkan orang lain dengan cara yang sederhana juga. Enak-enak urip iku kok. Ngono lho. Tapi kalau kamu sudah mengukur dirimu, memberikan level pada dirimu, ya siap-siap. Gitu loh. Ayo aku ngerokok seneni. Jangan rokok. Itu nanti memberikan pendidikan yang jelek. Wong koruptor pirang-pirang gak senenono. Rokok gak oleh. Iki termasuk sing dikorupsi karo wong-wong. Lah, oleh sebab itu, mari kita menjadi orang Jawa yang betul-betul memahami. Apalagi kadang SR yang sudah punya buku pedoman seperti ini. Ini jangan dijadikan bantal. Ini jangan dijadikan koleksi di meja atau di laci. Bacalah dan pahamilah. Kenapa Suwargi sampai menyatakan uripe wong Indonesia agur ditekai tok. Banyak loh sampai pesan-pesan yang disampaikan yang Saringat sini. Ya, banyak sekali. Kalau panjenengan mau memahami bagaimana sandangan yang urip, apa yang dimaksud laku ning urip, nek kowe temen ya tinemu kekuatan ning urip, rapal kanggo srawung, nyandak ing As Gusti, tugas-tugasnya hidup dan wisik sasmitaning Gusti. Ini sudah komplit buku ini. Sudah komplit. Makanya kadang SR yang sudah punya mbok ya dipelajari yang benar, dipahami yang benar. Kalau ndak tahu bisa WA di Mas Admin. Kan begitu, nanti kalau pas sarasean, pas kumpulan, ayo dibahas ya. Saya baca buku ini kok ndak paham ya. Lo kan begitu. Ketemu nanti yang dibahas kancane. Kok meneng-meneng sing dibahas kula meditasi ketinggal niki, ketinggal niku. Lha ayo ndek motor kita. Ini tak sampaikan lagi ya. Semakin panjenengan ribet dalam menghadapi hidup, semakin panjenengan banyak permasalahan-permasalahan dalam hidupmu, meditasi seperti apapun juga enggak akan bisa tenang. Kenapa dalam meditasi muncul ini muncul itu? Ya mergo urip mukakean pola. Sudah selesai itu. Itu poin pertama. Dan nanti kalau sudah naik kualitas kehidupanmu, kualitas medimu naik, nanti semedi kok kelihatan cahaya. Tak jawab. Tubuh kita ini mengandung air enggak? Bahkan mungkin paling besar adalah air. Baik di dalam maupun di luar. Yang di luar kadang berupa keringat. Sehingga ketika jenengan bermeditasi, gelombang otak jenengan itu turun, akhirnya itu juga mengakibatkan mata panjenengan turun juga. Ketika gelombang yang di mata ini turun, jenengan akan melihat bias-bias cahaya dari pada tubuh panjenengan yang terkena sinar. Lah kalau sudah demikian jenengan kaget terus beranggapan waduh cahaya tadi apa ya. Makanya saya kan tidak pernah ngerespon seperti itu. Nanti lewatilah tahapan-tahapan seperti itu. Itu nanti jangan masih masuk dalam tataran antara. Pergeseran kesadaran. Nanti ditemui orang jenengan bingung. Lo orang ditemui kok bingung. Ya udah tinggal jawab gitu aja lo kok susah. Kan enak sih.
daripada kebentukan yang sedemikian besarnya itu akan dipecah menjadi terkecil lagi sampai pada sel dipecah inti sel terdiri dari ini atom dipecah lagi jadi kuantum dipecah sampai terakhir adalah suwung. Ternyata inti dari sel terkecil pun dipecah adalah suwung atau kosong. Dari kosong menjadi ini jadi atom jadi apa kuantum jadi atom jadi tubuh dan jadi sekian ini dunia ini ya. Sehingga kita itu kembalilah pada poros yang terkecil yaitu adalah suwung atau kekosongan. Enak toh. Kita sudah tidak akan menjadi berhala Tuhan. Ya, kapan saya mau bahas itu berhala-berhala Tuhan. Tema asik gitu. Tuhan itu kadang juga jengkel loh kalau disembah terus-terus itu. Oh, apa cuplian lu ya. Hati-hati dengan berhala-berhala Tuhan. Kadang Tuhan itu juga jengkel kalau terlalu over. Tuhan kadang ngomong, kok nyembah Tuhan satu hari 24 jam, mungkin 25 jam. Tuhan jengkel, terus hidupmu untuk apa? Saya tidak menciptakan manusia untuk menyembah saya saja loh. Caramu menyembah tidak seperti itu. Dengan kamu menjaga kelestarian bumi, dengan kamu menjaga kelestarian hidup, itu adalah cara menyembah terbaik. Hati-hati.